Hai guys, balik lagi di channel saya Will Garage dengan saya Willy. Nah, kali ini saya balik lagi ngomongin soal Ninja, tapi bukan yang hitam itu ya. Kalian udah tahu dong. Yang ini nih. Ya, ini baru masih hangat-hangat lah. Baru sekitar 2 mingguan selesai. Digarap full semua sama Om Yani. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu lah ya, yang baru bergabung. Ini aslinya Ninja Air tahun 2014. Kemarin kalau kalian juga sempat udah lihat vlog saya yang sebelumnya, kita sempat konsepin ke Ninja SS, tapi kok menurut saya kurang ya. Jadi kurang menarik, kurang eye catching, kurang stand out. Jadi kemarin udah sempat ganti lampu bulat, stang pipa, tapi ya saya kurang puas. Akhirnya inilah. Nah ini ya, mungkin kita bahas konsep awal dulu ya deh ya. Kalau konsep awal motor ini, waktu saya rubah dari SS lagi ke konsep ini, saya pengen motornya pertama dia harus fungsional ya. Dia fungsional, bisa dipakai harian, nyaman buat touring, buat sirkuit. Dan kedua, saya pengen motornya bisa dibilang low budget lah ya, lebih kalem. Nggak harus pakai part-part yang berlebihan. Tetapi yang ketiga, dia harus bisa stand out, berbeda dari yang lain. Nah, jadi kemarin kita bahas mulai body dulu lah, bodywork. Ini semua kita pakai bahan full gading ya, asli Thailand. Jadi mulai dari cowling up, fairing, apa sih namanya bodi belakang ini semuanya kita pakai bahan gading. Warnanya kita pakai warna British Racing Green, jadi dia hijau gelap. Biasanya warna ini sering kita temuin di BMW atau Porsche ya. Jadi memang warna-warna apa ya, Euro klasik lah ya, sport car Euro klasik. Kenapa warnanya ini? Karena menurut saya motornya juga, kalau kalian lihat, kelihatan banget motor ini modelnya emang model-model klasik ya jadinya ya. Jadi memang kemarin sempat pengen warna hitam, cuman merasa bosan aja dengan warna hitam, udah terlalu banyak warna hitam. Jadi kita pengen nyobain sesuatu yang mainstream. Jadi kita yang mainstream, yang ekstrim kita nyobain warna ini. Tapi cakep sih warnanya kalau kalian bisa lihat tuh. Jadi dia sekilas sebenarnya lebih, kalau tanpa cahaya dia lebih kayak hitam biasa, tapi kalau kayak siang gini, kok siang pagi gini, dia lebih kelihatan hijau-hijaunya tuh. Nah, kita bahas modifikasi ya. Seperti saya bilang tadi, saya nggak pengen motornya itu pakai part berlebihan. Cukup, tetapi dia bisa stand out ya. Jadi bisa tetap eye catching lah, bisa lebih kalem tapi keren lah. Karena banyak teman-teman biasa yang bilang sih, jadi mulai dari motor inilah mereka bilang wajar keren ya, namanya juga partnya part hedon. Nah, saya pengen buktiin sama teman-teman bahwa untuk bikin sesuatu motor yang keren itu nggak harus pakai part yang hedon, tapi gimana mix and match-nya aja, gimana kalian konsepinnya aja. Jadi motor ini, kalau saya bisa bilang secara keseluruhan budgetnya nggak sampai separuh Ninja RR saya. Nah, kita bahas mulai dari kokpit kali ya. Kalau kokpit, ini partnya semua sebenarnya seadanya. Triple clamp-nya aja masih pakai bawaan asli. Saya cuma ganti master rem. Kemarin udah saya di vlog sebelumnya udah ada juga sih sebenarnya sebagian. Tapi saya bahas lagi biar teman-teman semua juga yang baru bergabung bisa tahu. Jadi kita pakai master rem NX4 punya Nissin. Master couplingnya ini punya set 900. Biasa-biasa aja. Harganya kalau kayak master coupling nggak sampai sejutaan. NX4 ya paling 2 jutaan kan ya. Terus stangnya saya pakai Bipro 5 derajat. Kenapa Bipro 5 derajat? Biar dipakai harian masih enak, tetapi buat nyirkuit atau buat touringan juga masih oke, dapat semua. Kalau di sana itu kemarin saya pakai
stang WR3 yang 10 derajat. Jadi harus ini nih harus berbeda nih dari yang sana. Nah terus kita bahas kalau ini speedometer ini sebenarnya saya juga baru tahu di customnya nih udah beli. Ternyata dia bukan asli. Saya nggak tahu merek apa lah. Tapi ini memang punyanya SSR ya, tapi non ori. Selain itu kita bahas mungkin segi kaki-kaki lah ya. Kalau kaki-kaki ya ini velg yang lama ya, yang dari RR saya pindahin ke sini. Asaitek punyanya TZGP 125. Dia lebar depan 2,5, belakang 3,5. Nah ini bannya ini kita pakai Super Corsa 110 sama belakang 120/70. Terus kemarin yang sempat ini sih yang sempat bikin saya galau sebenarnya bottom ini kan saya kemarin beli punya Ninja RR. Kenapa pakai punya Ninja RR? Saya jelasin lagi karena dia sudah full teleskopik ya. Jadi buat cornering, buat jalan jauh dia lebih nyaman. Terus kita bahas, oh iya, yang saya bilang galau itu karena warnanya ini gold. Harusnya saya pengen warnanya ini semua selaras sih. Kalian bisa lihat mayoritas warna di motor ini kita itu cuma ada hijau sama silver. Jadi kemarin galau apa di repaint aja ya, cuman kok eman juga ya. Nah kaliper kita pakai punya Nissin Twin Africa aja harganya nggak mahal-mahal amat lah, 1 jutaan lah ya kalau nggak salah ya, 1 jutaan. Belakang Nissin Samurai. Memang kita sengaja pakai Nissin. Sebenarnya maksud saya banyak kaliper yang seharga inilah, mirip-mirip lah. Tapi kenapa pakai punya Nissin ini karena kelihatan standar aja. Jadi motornya nggak terlalu mencolok seperti konsep awal saya. Saya pengen dia bisa dipakai harian, nggak terlalu mencolok, tetapi tetap bisa stand out dari konsep motornya keseluruhan. Nah itu makanya saya pilih itu. Terus apalagi ya yang kita bahas mungkin swing arm ini kita pakai punyanya Unitrack. Jadi memang sengaja di pasaran banyak warna bronze atau gold sih, tapi saya sengaja pilih warna silver karena nyesuaiin konsepnya aja. Jadi saya memang milih warnanya biar gak terlalu banyak warna. Nah untuk velg ini banyak yang nanya ini dicat apa dipolis. Nah kalau menurut kalian apa nih, ini cat atau dipolis? yuk dijawab di kolom komentar. Nah untuk footstep underbone saya pakai punya YSP Malaysia. Jadi kalau harga sebenarnya murah nggak murah, mahal nggak mahal ya. Tapi memang saya nyarinya fungsi dan kualitas saja di motor ini. Terus kita bahas knalpot kali ya. Knalpot ini punyanya chambernya dari RS1 Super Cobra 40,5. Silencer banyak yang ngira Purbalingga karena nggak ada emblemnya, nggak ada badge-nya. Emang sengaja saya pakai gini. Ini punyanya Taiga sebenarnya ya, Taiga yang aluminium. Kenapa badge-nya nggak dipasang? Kembali lagi konsepnya biar motornya nggak terlalu mencolok. Jadi dia kelihatan clean ya, nggak terlalu banyak part-part, tapi konsep keseluruhannya masuk. Nah itu radiator pakai punya MC28 NSR 250 ya, yang copotan bukan baru. Terus kalau blok sendiri, blok itu pindahan dari RR sebenarnya. Jadi ini bloknya RR saya pasang di sini karena ada ukuran yang nggak cocok di sana tapi cocok di sini. Kok bisa gitu? Karena ini kedua motor ini yang paling dari performa ya, saya ngomongin performa yang paling berbeda sebenarnya di RR itu pengapiannya AC, full AC. Kalau yang ini DC. Jadi itu yang bikin berbeda kenapa bisa seperti itu. Jadi emang nggak banyak ya sebenarnya yang kita bisa bahas dari motor ini karena dari segi part aja sebenarnya simple banget. Dari segi mesin juga dia nggak banyak pakai part aneh-aneh ya. Ini malahan dari kemarin kita pakai karbu TM34 kita turunin ke PE28 ya. Tapi nanti deh kita bahas soal performa deh. Jadi memang part ini sebenarnya kita semuanya sesuaikan untuk fungsinya buat
buat harian bisa, buat touring bisa, buat nyirkuit bisa. Jadi memang kita usahain semua konsep masuk di motor ini. Jadi memang nggak banyak sesuatu yang aneh-aneh. Oh ya ini nih, ini juga damper kita pakai punyanya Honda NX4 ya. Kita taruh samping biar ya udah ada beberapa yang pakai sih, tapi saya pengen yang jarang lah. Jadi memang kita coak sini, jadi kita taruh di samping ya. Nih, wih berat. Kayaknya kekencengan setting dampernya. Kalau shock kita pakai punya Racing Bros. Kemarin kita udah ribbon ulang lagi, menyesuaikan dengan bobot tubuh saya. Mungkin apalagi ya yang kita bahas ya. Kita cek sana aja kali ya. Kita nyoba bandingin suara motor ini sama motor yang itu. Yuk. Kita coba ya, kita coba. Ini knalpotnya sama aja sih, sama yang di RR. Semuanya punya RS1 chambernya, size 40,5, sama-sama aja. Jadi yang bedain cuman silencer doang. Sini pakai Taiga aluminium, sana pakai aero. Ntar kita bandingin suaranya. Panasin dikit ya. Udah, ntar dimarahin tetangga. Kita nyoba yang ini lagi ya, kita bandingin suaranya ya. Masih pagi. Aduh, bentar. Oh, kayaknya belum turun sih bensinnya, bentar. Kan bensinnya aja belum turun, soalnya sekarang ganti karbu sama-sama P28 tapi beda tipe aja, beda merek, beda tipe. Ntar ya kita panasin dikit terus kita nyoba suaranya. Tapi feeling saya kalau di RR tuh dia kayak lebih, Super Cobra itu kayak lebih rapat ke body, tapi kalau di SSR masih lumayan jauh jaraknya. Entah karena beda model body aja atau apa. Kemungkinan sih sama, cuman beda body aja sih. Tapi jadi kelihatannya looksnya di RR lebih rapat model Super Cobra. Kita coba ya. Kalau di RR suaranya kayak gimana ya? Kayak lebih keluar sebenarnya. Ntar kita matiin dulu. Kalau di RR suaranya kayak lebih nonjok aja ya. Mungkin karena dia pakai AC, jadi semakin tinggi RPM-nya, semakin tinggi putaran RPM-nya dia semakin Kalau di sini kayak lebih flat ya. Kayak lebih flat soalnya dia pengapian DC. Tapi secara power kedua motor ini 11-12 sih sebenarnya. Bahkan kadang entah ya, mungkin karena biasa pakai RR terus pakai SSR, jadi kadang kerasa kayak SSR lebih kenceng, mungkin karena power bawahnya lebih dapat, mungkin seperti itu ya. Mungkin segitu dulu guys yang saya bisa bagiin buat teman-teman.
Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kalau kalian ada saran, kritik apapun, langsung aja komen. Jangan lupa juga diaktifin belnya biar teman-teman dapat video-video terbaru dari Wheel Garage. Sukses selalu. God bless guys.